Kota Semarang memiliki prevalensi stunting sebanyak 1,55%. Dalam hal ini, pemerintah mencanangkan program Zero Stunting untuk Kota Semarang. Setelah melakukan identifikasi, kami menentukan prioritas masalah, yaitu stunting. Pada lokus institusi, kami mengembangkan e-formulir pendampingan calon pengantin. Hal ini berdasarkan analisis situasi yang kami dapatkan, bahwasanya banyak calon pengantin yang memiliki kondisi beresiko. Oleh karena itu, melalui pendampingan calon pengantin ini dapat diatasi sejak dini oleh puskesmas setempat. E-formulir ini berbentuk Google Form yang nantinya akan diisi oleh calon pengantin atau programmer puskesmas. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pelatihan programmer dan pemberian akses formulir. Programmer akan memandu calon pengantin untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga melakukan monitoring evaluasi guna memantau program serta mengevaluasi program. Pada lokus masyarakat, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan intervensi pada Rumah Pelita Manyaran. Di Rumah Pelita ini memiliki dua program. Program yang pertama adalah daycare untuk anak stunting. Kemudian untuk program yang kedua adalah kelas ibu hamil. Pada fokus ini kami melakukan intervensi pada kelas ibu hamil, yaitu dengan sosialisasi terkait dengan stunting. Kami menyadari bahwasanya ibu hamil merupakan orang yang penting atau berpengaruh dalam kejadian stunting, karena proses 1000 hari pertama merupakan dimulai sejak masa kehamilan. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Pada kelas ibu hamil ini biasanya dilakukan pemaparan atau sosialisasi terkait persiapan sebelum melahirkan. Biasanya juga diikuti dengan senam ibu hamil untuk meregangkan otot-otot ibu hamil sebelum melahirkan. Kelas ibu hamil ini dipandu oleh bidan setempat atau bidan puskesmas yang menjadi cakupan wilayahnya. Oleh karena itu, kelas hamil ini dilakukan setiap hari Selasa dan juga hari Jumat, serta sesuai dengan jadwal puskesmas yang telah ditentukan. Intervensi pada ibu hamil ini, kami memberikan materi terkait dengan stunting, yang kemudian diikuti dengan pretest dan posttest. Pretest dan posttest bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi yang diberikan memberikan dampak positif kepada ibu hamil. Pada lokus sekolah, kami melakukan intervensi sosialisasi pernikahan dini. Berdasarkan hasil analisis situasi, kami mendapatkan prioritas masalah, yaitu pernikahan dini. Di daerah setempat, masih maraknya pernikahan dini membuat kami melakukan intervensi ini. Intervensi ini dilakukan pada kelas 10, 11, dan juga 12 SMA Al-Fatah Terboyo. Rendahnya tingkat pengetahuan dan juga faktor lingkungan membuat anak-anak di sekitar SMA Al-Fatah Terboyo banyak melakukan pernikahan dini. Hal ini terjadi kurangnya perhatian orang tua dan juga kurangnya pengetahuan orang tua terkait dengan bahaya pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor risiko stunting di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan menjadi orang tua sehingga tidak memiliki bekal ilmu untuk mempersiapkan kehamilan.
pernikahan dini mengancam jiwa anak maupun ibu. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan pernikahan dini dapat berkurang di daerah setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Caturintah Nurcahya Nekse selaku Support Kesehatan Ibu Anak Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kesan saya terhadap adik-adik mahasiswa MPKM yang di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di seksi kesehatan ibu dan anak, ada 3 orang, yaitu Mbak Vina, Mbak Muna, dan Mbak Liza. Kesan kami, saya dan teman-teman baik ya, mereka cukup perhatian dengan program-program yang ada di Dinas Kesehatan, khususnya di seksi KIA, kemudian juga menaruh minat yang sangat besar kepada progres program, capaian program, serta kendala-kendala yang ada di dalam kegiatan pengendalian kesehatan ibu dan anak. Kemudian mereka juga ramah, bisa diajak kerjasama. Harapan kami untuk adik-adik mahasiswa MPKM tentunya setelah belajar di Dinas Kesehatan selama 6 bulan, mereka bisa mengetahui yang pertama adalah program-program yang ada Dinas Kesehatan Kota Semarang, kemudian ikut membantu mensosialisasikan program kesehatan kepada masyarakat. Kemudian harapannya juga nanti mereka bisa sukses di dalam mengikuti kuliahnya, kemudian di dalam menyelesaikan tugas akhirnya, dan tidak lupa apa yang sudah menjadi pegangan selama mengikuti kegiatan di Dinas Kesehatan bisa mereka aplikasikan di masyarakat, karena tentu saja banyak yang tidak ada di dalam mereka mengikuti kuliah, tetapi pada saat melakukan pekerjaan mereka menemukan hal seperti itu, sehingga harapannya pengalaman mereka bisa bertambah banyak. Untuk ilmu serta pengalaman yang diperoleh adik-adik mahasiswa MPKM selama mengikuti MPKM di Dinas Kesehatan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, di seksi kesehatan ibu dan anak, sebetulnya banyak ilmu yang bisa mereka pelajari, bisa mereka peroleh, termasuk pengalaman-pengalaman di dalam mereka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari seksi kesehatan ibu dan anak. Mereka kita ajak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung. Kemudian adik-adik mahasiswa MPKM juga kita kenalkan dengan pelaporan-pelaporan yang harus dilaksanakan atau yang harus dikerjakan baik itu oleh puskesmas maupun dilaksanakan oleh rumah sakit, sehingga adik-adik itu paham tentang program kesehatan ibu anak beserta laporannya, kendala yang ada, serta mereka juga tidak canggung untuk mengikuti kegiatan yang kita laksanakan di dalam luar gedung. Kami berharap bahwa program MPKM antara UNES dengan Dinas Kesehatan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi akan diikuti oleh MPKM yang lain. Mungkin saat ini dari FK UNES, kemudian harapannya nanti bisa diikuti oleh prodi-prodi yang lain, karena saya berharap kerjasama ini tidak hanya di dalam MPKM saja, tetapi juga di dalam program-program seperti pengabdian masyarakat atau penelitian-penelitian yang sangat dibutuhkan sekali oleh Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan dari UNES bisa membantu kami sehingga nanti program kesehatan bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati SPD,
Kepala SMA Al-Fatah. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan untuk kehadiran mahasiswa PKL dari UNES yang bertujuan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan yang dalam kesehariannya itu di sini hanya hari Sabtu saja bisa berkunjung untuk memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA dari kelas 10, 11 maupun kelas 12. Dan untuk selanjutnya dari pihak PKL itu memberikan motivasi terkait kesehatan di dalam kaitannya masa remaja. Untuk itu saya selaku kepala sekolah SMA memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat mbak-mbaknya yang bersedia membantu kita meskipun hari Sabtu ya, karena ini penting juga untuk kita memberikan motivasi anak-anak remaja sekarang di bidang kesehatan. Semuanya ada yang kemarin itu kita belajar untuk minum tablet tambah darah, kita ada juga senam bersama, ada makan pagi bersama, itu yang membuat kita bisa dicanangkan di sini di kemudian hari, karena anak-anak sini butuh mungkin motivasi dari luar agar mereka bisa bersemangat dalam pembelajaran. Dan kalau pesan saya untuk mbak-mbaknya dari mahasiswa UNES, tetap tekankan di dalam masyarakat. Nantinya setelah lulus itu bisa bermanfaat buat masyarakat maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempromosikan bagaimana kita berupaya untuk sehat, karena sehat itu mahal harganya ya, karena ketika kita sakit kita pasti mahal biayanya. Jadi kita harus tetap sehat dan menjaga kesehatan itu. Kalau pesan saya terhadap mahasiswa PKL, saya sungguh memberikan apresiasi bagi mereka yang sudah dengan sabar, karena sekolah swasta itu perlu kesabaran untuk membimbing siswa-siswi kita di dalam pembelajaran kali ini. Kita butuh semangat dan kita harus sabar untuk membimbing mereka-mereka yang generasi penerus bangsa yang tidak sama karakternya antara satu anak dengan yang lainnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Winning Mulyana sebagai guru BK yang ada di SMA Al-Fatah Tabungo. Nah, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk mahasiswa UNES yang sudah melakukan kegiatan di sini ya. Berarti sudah 4 bulan di sini di hari Sabtu dengan agenda-agenda yang alhamdulillah bisa juga membantu SMA Al-Fatah untuk terkait kesehatan anak. Jadi terima kasih untuk Bapak UNES karena anak-anak kita diberi motivasi, diberi edukasi tentang berbagai hal tentang kesehatan, kemudian juga pernikahan dini. Itu dari saya. Kemudian untuk kendalanya mungkin karena kita ada beberapa anak yang terlambat, sehingga ada beberapa anak yang terkadang masuk atau ikut kegiatannya terlambat. Saya mengucapkan mohon maaf ya. Kemudian untuk pesan-kesannya, semoga bisa terjalin silaturahmi untuk ke depannya agar tidak terputus sampai di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.